Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hera, sehat? Waalaikumsalam, Pak. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Gimana Bapak, sehat juga? Alhamdulillah, sehat. Baik, pertemuan hari ini eh, saya ingin mencoba gali nih Pak Hera. Tapi sebelumnya mungkin bisa diceritakan ke kami, Pak Hera itu bekerja di mana gitu ya, atau di bidang apa dan seperti apa bidang ini. Mangga Pak Hera. Ya, Bang. Saya gabung di Diskom Info itu bulan November 2020. Oke. Ya, sedangkan bidangnya sendiri ini baru berdiri di awal 2020. Masih baru ya, setahunan. Awalnya ketika saya dapat surat perintah untuk bertugas di sini nggak paham ini tentang statistik sektoral itu seperti apa. Setelah berjalannya waktu ya kita sama-sama belajar ya untuk dalam itu tupoksi statistik sektoral itu seperti apa. Ya waktu gue jadi sini belum kebayang seperti apa gitu ya. Ya masih istilah statistik sektoral juga masih asing. Masih gitu, belum. ya, masih belum. Nah begitu sudah berjalan setahun nih, kan mulai kebaca gitu ya. Iya betul. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Hera terkait dengan statistik ini? Seperti apa kondisi statistik di Kabupaten Tangerang Oke baik. setahun ini? Jadi awalnya kita melihat dulu dari sisi tupoksinya sebenarnya peran statistik sektoral itu tupoksinya di mana gitu ya. Nah setelah dipelajari ternyata kan fungsi kita adalah sebagai wali data, yaitu suatu untuk wali atau mengumpulkan data-data sektoral dari perangkat daerah. Nah di mana semua dikumpul di sini ya. Dikumpulkan di sini sebagai wali data. Oke. Jadi walinya untuk semua perangkat daerah terkait dengan data gitu. Dari situ kita juga melihat bahwa kita ada hubungannya dengan Bapeda. Bapeda di mana kan Bapeda sebagai perencana pembangunan memerlukan data. Nah, datanya ada di kita yang mengumpulkan datanya, kita sebagai wali data. Dan Bapeda sebagai koordinatornya. Ya. Sebagai bidang baru di kabupaten ya, Kota Tangerang. Ya. Apakah dalam pelaksanaan tugas data sektoral Pak Hera menemukan kendala atau kesulitan gitu? Kendala dan kesulitan mungkin ada ya. Pertama kita memposisikan dirinya dulu nih. Nah, peran kita itu apa sih di wali data itu apa sebagai pengumpul data itu. Nah, dari situ kita mencari-cari sebenarnya kita kan dibagi dua kasih Pak ya. Ada kasih penyiapan dan pengolahan data saya di situ, dan ada kasih publikasi dan evaluasi. Nah dari situ kita melihat bahwa peran kita itu cukup strategis ya dari sisi data, karena data itu kan sebagai bahan dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan kita. Fungsi kita adalah bagaimana dari sisi saya tadi sebagai kasih mengolah data itu menjadi informasi, dan informasi itu bisa diberikan ke Bapeda untuk sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan. Awalnya di situ. Nah, dari situ kita ada tantangan nih. Tantangannya pertama adalah terkait bagaimana caranya mengumpulkan datanya, gitu kan. Yang kedua, tantangannya terkait format data yang dibutuhkan oleh Bapeda itu seperti apa, gitu kan. Nah, yang tantangan ketiga adalah terkait bagaimana kualitas datanya. Apakah tantangan ini menjadi kendala untuk teman-teman di statistik, khusus buat Pak Hera? Yang tadi format data belum sesuai dan sebagainya, itu gimana? Ya. Nah awalnya kan kita tidak tahu ya, karena kita belum punya standar data yang betul itu seperti apa. Jadi kan ada, ya. Di awal berdirinya kebetulan setelah saya gabung itu sebenarnya format data sudah ada, gitu. Dan dari situ kita belum bisa melihat apakah data itu benar-benar dibutuhkan atau tidak, gitu kan. Apakah benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Bapeda. Tetapi berjalannya waktu kita coba aja kumpulkan. Nah, dari data yang ada nanti sebagai fungsi saya sebagai pengolah data adalah bagaimana caranya
data itu bisa menjadi informasi. Ya, ya. Maka kita bikin namanya buku analisis statistik sektoral. Ya. Dibuatkan buku. Dibuatkan buku analisis sektoral di mana merubah data-data yang ada di dalam OPD itu menjadi informasi. Nah, di perjalanannya ketika data itu diolah, itu ternyata banyak ditemukan bahwa data-data tersebut banyak yang ambigu. Artinya secara logika itu harus dikonfirmasi ulang. Ya. Banyak data-data yang harus dikonfirmasi ulang. Nah, itu baru kelihatan ketika setiap datanya dilihat satu-satu lalu diolah. Nah, itu pertama itu. Yang kedua terkait masih perbedaan pemahaman tabelnya nih. Misalkan ini variabel ini maksudnya apa? Kita maksudnya apa? Nah, kita masih kesulitan di sisi itu. Tadi yang kesulitan ketiga itu di sisi sebagai sejauh mana bahwa memang data-data ini memang perlu dibutuhkan oleh Bapak data ya. Oke, kalau saya coba dirangkumkan ya, tadi pertama standar data belum ada ya. Kemudian masih ada data ambigu ya. Ambigu yang begitu diverifikasi tidak konsisten gitu ya. Betul. Tentu ini akan mempengaruhi kualitas data gitu ya. Kemudian ada beda pemahaman nih antara tabel ya. Ada pemahaman tentang tabel kan. Dan itu menjadi salah satu masalah lah ya, masalah atau kendala. Kemudian nah pada saat melakukan verifikasi tadi, apakah apa yang Pak Hera lihat terkait dengan keterisian data nih? Apakah datanya sudah mencukupi atau masih kurang atau gimana keterisian? Nah, di awal-awal kan keterisian data itu masih rendah ya. Di awal itu terus dilakukan proses coaching klinik ya. Jadi di sini ada. Di sini ya, jadi mengundang sebagian perangkat daerah secara bertahap ya. Jadi dalam kelompok-kelompok kecil. Terkait data-data yang dikumpulkan. Berarti sudah dilakukan coaching terhadap semua OPD gitu ya. Berarti itu yang sudah Pak Hera lakukan. Kalau tadi Pak Hera terkait ada masalah tadi standar data belum ada, terus data ambigu, terus ada beda pemahaman tabel. Apa yang menurut Pak Hera yang bisa dilakukan supaya tadi data kualitas data makin bagus, data tidak lagi ambigu atau lebih valid? Ini kira-kira apa yang Pak Hera bisa lakukan? Awalnya kan terkait dengan standar data itu, awalnya kan kita itu meminta data kepada perangkat daerah untuk mengumpulkan data sektoralnya. Sebenarnya secara alur sebenarnya kita itu hanya prosesnya menerima mereka yang punya data kan, mereka punya data sektoral. Tapi permasalahannya mereka malah berbalik meminta format datanya. Karena kita keterbatasan pemahaman terkait bidang-bidang atau yang ada di perangkat daerah, gitu kan, alur kerjanya dan seperti apa, maka yang kita lakukan adalah kita mencari format-format data di daerah-daerah yang memang sudah ada datanya. Kita mencari sumber-sumber tabel ya. Dari situ misalkan yang berhubungan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kita kebutuhan datanya apa saja. Berhubungan dengan Dinas Tenaga Kerja, kebutuhan datanya apa saja. Jadi kita mencari format-format tabel yang sudah ada, yang sudah disusun oleh daerah-daerah yang sebelumnya sudah melakukan penyusunan data. Berarti mencari format tabel itu merupakan salah satu yang akan dilakukan guna itu ya tadi, supaya data tidak ambigu ya. Kemudian kalau saya ngelihat ini berarti kan ada masalah tadi, yang 3 masalah. Ada hal-hal yang akan dilakukan gitu ya. Kemudian apa yang Pak Hera harapkan dari data setelah ini? Ya, terkait balik lagi ke tadi ke format data yang itu, jadi ada timbul masalah baru kan. Format data yang pertama, karena kita juga mencaplok data dari perangkat daerah lain, maka pemahaman kita terhadap tabel juga kan menjadi terbatas.
Sehingga kita butuh acuan yang jelas terkait data apa saja sih yang dibutuhkan itu kan. Nah, sebenarnya di awal itu sudah mengacu kepada Permendagri 86, tetapi secara aplikasi kita masih melihat judul-judul urusannya saja. Nah, sekarang kita lagi berusaha bagaimana kita langsung menelusuri apa saja sih indikator-indikator yang dibutuhkan di dalam Permendagri 86. Nah, dari situ kita coba bikin susun tabelnya yang memang sesuai dengan Permendagri 86. Supaya ketika perangkat daerah mengisi tabelnya gitu ya, indikatornya menjadi terisi juga. Dan indikator itu kan sebagai bahan untuk mengevaluasi bagaimana proses kinerja perangkat daerah tersebut. Tanpa indikator kita akan kesulitan untuk melakukan evaluasi tersebut. Jadi harapannya data ini bisa mendukung kepada indikator yang ada yang sudah ditetapkan oleh daerah. Baik, kalau kita coba bikin ini skala angka Pak Hera, dari 1 sampai 10, antara tadi masalah dengan harapan, dengan keinginan belum dilaksanakan ya, tapi keinginan. Ada masalah, ada keinginan. Berapa nilai di antara ini? Ini dia ada masalah yang 3 tadi, ada keinginan atau harapan tadi Pak Hera. Kira-kira dinilai berapa nih? Maksudnya angkanya ya? Kalau dikasih angka gitu, kan ada masalah nih. Gap antara masalah dengan keinginan. Keinginan ya. Kan tadi ada 3 masalah dengan rencana-rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Hera. Tapi ada harapan yang Pak Hera, gantungan tadi, saya ingin ini ke indikatornya nyambung. Kalau kasih nilai berapa nih nilainya? Dalam sampai dengan obrolan kita sekarang. Sampai saat ini ya sebenarnya kita kan sudah mengarah untuk mewujudkan keinginan tersebut ya. Prosesnya sampai saat ini ya kita berada di posisi 6 lah. Posisi 6 dari skala 1 sampai 10 ya. Berarti kan masih ada PR 4 lagi ya? 4 lagi. 10. Nah terkait 4 tadi, apa yang Pak Hera akan lakukan atau bisa lakukan untuk mencapai ini? Dalam rangka tadi datanya tadi supaya bisa mensupport ke indikator tadi. Nah, yang pertama terkait dengan pemahaman terkait tabel tadi kan, masih ambigunya terkait tabel. Sebenarnya ini juga PR kita bahwa kita harus segera menyusun metadata dari variabel. Menyusun metadata supaya kita tidak lagi multi persepsi terhadap indikator variabel-variabel yang harus dimasukkan ke dalam tabel. Nah, kalau tabelnya sendiri kan sudah tersusun nih. Tabel sudah tersusun, sudah ini yang tahapan kedua adalah membuat metadata dari tabel tersebut. Jadi si OPD itu sudah jelas ini maksud dari variabel ini itu apa dan harus mengisi apa. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi kita yang bisa kita ini ya adalah bagaimana bahwa proses penginputan data itu menjadi lebih mudah dan efisien. Dan sekarang kan kondisinya kita melakukan pengumpulan data menggunakan Microsoft Excel. Nah, selain data tercecer, yang kedua rekod input datanya juga kita manual. Jadi kita tidak bisa melacak ini data kapan diinput. Ini harus tersistem. Nah, itu yang PR terbesar adalah membuat sistem. Siap. Dan PR yang lebih besar lagi sebenarnya ini terkait dengan kualitas data. Secara pengumpulan data ini sudah bagus, pengumpulan data. Tetapi secara validitas data itu masih belum ini. Mungkin karena pemahaman yang berbeda terhadap tabelnya gitu ya. Dari setiap perangkat daerah, atau mungkin ada sebagian perangkat daerah ini hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, yang penting tabelnya terisi. Siap. Nah, sebenarnya kan keinginan kita bukan itu. Sebenarnya fungsi data dari sini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengukur ya kinerja perangkat daerah itu melalui data, melalui indikator-indikator itu. Sehingga terukur pembangunannya menjadi terukur karena indikatornya jadi jelas. Dan permasalahannya adalah
kualitas atau validitas datanya yang memang perlu diperbaiki. Oke, terkait tadi ada rencana yang mau dilaksanakan, yaitu bagaimana menyusun metadata, kemudian supaya inputnya lebih efisien harus bikin aplikasi, kemudian supaya lebih kualitasnya bagus lagi, validasi data harus dilakukan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Pak Hera nih untuk melaksanakan yang 3 tadi? Metadata, kemudian aplikasi, dan juga validitas data. Iya, sebenarnya ada 2 hal ya. Yang pertama kan ada yang bisa kita kuasai pekerjaannya, ada pekerjaannya yang kita hanya tergantung terhadap bidang lain lah. Ya, perangkat daerah. Nah, yang pertama yang bisa kita kuasai dan kita bisa laksanakan adalah menyusun metadata, gitu ya. Yang kedua ya tentu saja dalam sisi pengolahan kita membuat beberapa output pengolahan dari data yang ada, gitu ya. Itu yang bisa kita dilakukan oleh kita. Tetapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita lakukan sendiri. Yang pertama pembuatan aplikasi. Nah, pembuatan aplikasi ini sangat tergantung terhadap bidang aplikasi. Secara proses bisnis kita sudah selesai. Secara konsep dan proses bisnis sudah selesai. Cuma kan implementasi dari sisi aplikasinya membutuhkan bidang lain ya. Itu butuh koordinasi dengan bidang lain. Terus yang tidak bisa kita kuasai juga ya adalah ketika kesadaran perangkat daerah dalam memberikan informasi terkait data itu untuk kemudian validitasnya itu sangat tergantung terhadap komitmen perangkat daerah untuk memberikan data yang benar. Berarti dalam rangka tadi memudahkan input data, Pak Hera membutuhkan mitra lain ya dalam ini, yaitu bidang aplikasi ya. Terkait tadi validasi data, apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh Pak Hera nih sebenarnya ini Pali nih, apakah harus diapain loh kira-kira? Iya, yang sudah kita lakukan, kita melakukan konfirmasi. Jadi kan ketika data itu dianalisis, diolah, menemukan hal-hal yang memang dirasa ini agak janggal, maka kita lakukan surat untuk konfirmasi. Nah, surat konfirmasi itu penting buat kita karena pertama untuk menunjukkan bahwa ketika data sebelum dipublish, kita itu sudah melakukan upaya konfirmasi, gitu ya. Kan nanti output dari apa yang kita lakukan adalah kan publisitas, ya, mempublish data tersebut. Kita tidak bisa langsung terima terus publish, kan harus dilakukan konfirmasi. Baik konfirmasi dari sisi proses, yaitu melakukan perbaikan-perbaikan setiap data, maupun konfirmasi dari sisi output. Nah, seharusnya memang outputnya setelah kita selesai output, kita konfirmasi ulang sebelum dilakukan publikasi. Selain tadi melakukan konfirmasi untuk tadi validitas data, apalagi yang sekiranya bisa dilakukan oleh Pak Hera dan tim? Iya, untuk proses koreksi ya melakukan konfirmasi. Nah, untuk proses meningkatkan paling tidaknya ya kita memberikan outputnya nih, ini output yang feedback dari kita, artinya kan dari data itu kan merupakan data mentah. Nah, sebenarnya setelah kita lakukan analisis ada output, sebenarnya itu outputnya buat mereka juga gitu, balikan sehingga supaya mereka sadar bahwa apapun yang mereka berikan ini ya keluarnya sesuai dengan apa yang mereka berikan. Ya kita tugasnya hanya menerjemahkan data tersebut menjadi informasi melalui bentuk grafik, bentuk tabel dan seterusnya. Kalau memang datanya tidak sesuai, berarti percuma mereka mengumpul data atau informasinya buat mereka juga. Feedbacknya. Kemudian kembali ke belakang sedikit terkait aplikasi, apa yang menurut Pak Hera dapat Pak Hera lakukan nih supaya aplikasi ini terwujud? Yang pertama kita proses bisnisnya kita fikkan dulu nih. Kalau kita sudah fix di proses bisnis ya mau tidak mau kita meminta bantuan pimpinan itu untuk mengkoordinasikan pekerjaan ini supaya bisa terlaksana. Bagaimana dengan bidang aplikasi tadi? Apa yang Pak Hera harapkan dari bidang aplikasi? Ya, untuk segera kita sama-sama menyelesaikan pekerjaan ini ya, karena memang ketika
aplikasi itu jadi itu baru pekerjaan setengah jalan, karena nanti ada proses namanya perbaikan format tabel mungkin ya, ini proses setengah jalan, masih belum selesai karena masalah data itu kan selalu bergerak ya. Kebutuhan data akan nanti terus bergerak, apalagi terkait dengan interoperabilitas. Bisa jadi nanti ada pengembangan, kita tidak usah input, lakukan sistem dari ini, misalkan di yang single sign yang perizinan itu kan, itu kan tinggal kita ambil datanya berupa CSV, masukkan ke dalam sistem, jadi gitu kan. Nah, jadi pengembangannya masih banyak di situ, sehingga yang terpenting sekarang tahap pertama adalah ada dulu nih tempatnya. Proses nanti kita sama-sama ada aplikasi dulu. Ada aplikasi. Nantinya kita akan sama-sama kembangkan. Begitu. Lagi-lagi untuk aplikasi, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hera supaya aplikasi ini segera terwujud nih? Sebenarnya ini oleh tim sudah melakukan koordinasi, gitu, kita rapat-rapat koordinasi, udah beberapa kali pertemuan. Memang secara implementasi masih belum. Jadi ini aplikasi ini belum ada nih ya. Ada beberapa kendala internal di bidang, misalkan tenaga ahli dan belum tersedianya tenaga ahli yang fokus dan seterusnya. Kalau menurut Pak Hera, kira-kira kapan aplikasi ini seharusnya sudah ada? Seharusnya mulai dibangun saat ini juga, karena memang seperti saya bilang bahwa tidak usah dulu sempurna, karena memang nanti akan terlihat kekurangannya di mana. Perbaikan secara terus menerus. Mungkin akan stabil di 4 tahun berjalan gitu kan. Karena memang ya ini kita kan masih dalam tahap mencoba ya. Tahap mencoba. Kalau ngitung dari sekarang, kira-kira untuk aplikasi berapa minggu atau berapa bulan aplikasi itu harapannya sudah siap? Iya, kalau proses bisnisnya sudah tersedia, sudah ada ya, tinggal pembuatan aplikasinya aja ya. Mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan itu aplikasinya sudah ada ya, atau bisa dalam 1 bulan gitu ya, sehingga nanti kita evaluasi, oh iya kurang ini kurang itu. Artinya 2 bulan kemudian kita akan ngobrol lagi terkait aplikasi mau diapakan lagi ya. Pak Hera, kita pastikan bahwa pertama obrolan ini adalah obrolan antara kita, ya, tidak ekspos keluar. Keduanya ada hal lagi yang ingin saya gali lagi gitu ya, terkait permasalahan yang tadi Pak Hera sampaikan. Misalnya dari tadi misalnya ada harapan membuat aplikasi, kemudian mengawal validitas data, menyusun metadata. Menurut Pak Hera, secara skala prioritas mana yang harus didahulukan? Apakah aplikasi, apakah metadata, atau validasi data, atau bagaimana mereka? Sebenarnya antara pembuatan aplikasi dan metadata bisa berjalan seiringan. Kalau metadata kita yang mengerjakan aplikasi, yang terpenting kan format datanya sudah ada. Nah itu. Jadi kalau sebelum ada format data, aplikasi kan nggak mungkin bisa. Tapi kalau antara aplikasi dengan metadata ini harus berjalan seiringan. Karena hubungan metadata dalam pengisian datanya. Nah, kita pengennya pengisian data itu adanya di aplikasi. Nah, jadi ketika OPD itu menginput data, panduan keterangan terkait datanya sudah ada. Jadi itu harus berjalan seiringan, kita membenahi metadata sebentar pihak ini aplikasi membuat aplikasinya. Ini akan sangat luar biasa ketika aplikasi itu ada. Yang pertama bahwa akan mudah terukur ya. Indikator itu akan lebih mudah jika memang itu diolah pimpinan untuk setiap pekerjaan. Kinerja perangkat daerah itu akan mudah terukur di dalam satu semacam dashboard ya, satu dashboard. Misalkan dinas pendidikan, indikatornya apa saja, dan itu kalau BPS itu kan indikatornya per kabupaten. Dan dia didasarkan terhadap data survei. Nah, sedangkan kita didasarkan terhadap data real. Data sektoral ya, yang by name by address-nya ada gitu ya. Nah, sehingga indikatornya itu bisa diukur sampai tingkat kecamatan. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya ketika aplikasi itu ada. Pertama, pimpinan juga ketika melihat misalkan
angka partisipasi murni Kabupaten Tangerang sekian. Kan pengen tahu di kecamatan mana sih yang paling tinggi, di kecamatan mana sih yang paling rendah kan? Nah itu tidak bisa dijawab oleh BPS. Nah itu hanya bisa dijawab ketika kita punya data mikro, data yang sampai tingkat kecamatan. Nah kalau sudah bisa itu, ya tentu saja nanti kita bisa memfokuskan berarti yang harus dibangun di kecamatan ini atau kecamatan ini diprioritaskan di kecamatan mana. Karena akan sangat susah mengukur kalau kita melakukan melihat indikator secara makro kabupaten gitu ya, tanpa melihat di kecamatan-kecamatan mana sih yang harus dilakukan prioritasnya. Baik sih. Ya, terima kasih Pak Rani sudah menyampaikan banyak hal ya. Untuk berikutnya kira-kira nih dari yang telah disampaikan tadi, apa harapan besar terkait data sektoral untuk Pak Hera? Oke, nah sebenarnya posisi kita itu masih dipandang sebelah mata. Jadi antara data dan perencanaan itu masih berjalan seiringan. Bapeda masih lebih percaya data BPS ketimbang data kita, karena memang secara kualitas data kita harus mengakui bahwa harus banyak yang harus diperbaiki ya. Tetapi harapan saya ketika kita mengambil keputusan dengan data, resikonya jauh lebih sedikit ketika kita mengambil keputusan tanpa data. Jauh lebih mahal. Artinya pembangunan itu didasarkan terhadap apa ya? Ilmu kira-kira begitu ya. Tingkat harus dibagian ini begitu ya. Terhadap data-data. Sedangkan kalau kita melakukan perencanaan pembangunan didasarkan terhadap data yang bagus, yang valid, pembangunan akan lebih mudah di apa yang menjadi prioritas dan apa yang harus didahulukan terlebih dahulu didasarkan terhadap data. Ya harapannya tentu ada perbaikan kualitas data kualitas data dan melakukan perencanaan berdasarkan data sektoral yang benar-benar sudah bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Untuk sebelum menutup Pak Hera, kalau tadi saya memberikan nilai saat Pak Hera menyampaikan masalah dan harapan. Sekarang setelah kita ngobrol sekian menit, kan sudah menyampaikan tadi Pak Hera akan ABC gitu ya. Kira-kira nih gapnya dari tadi kalau nggak salah 6 ya. 6. Sekarang nih kalau dari 1 sampai 10 setelah tadi Pak Hera menyampaikan harapan dan segalanya. Berapa nilainya nih sekarang gap ini dari 1 sampai 10? Gap maksudnya nilai ya. Kalau tadi kan saat kita ngobrol antara masalah dengan harapan masih 6 tuh. Iya. Setelah kita ngobrol panjang lebar, Pak Hera menyampaikan keinginan dan kira-kira harus gini. Ini nilainya menjadi berapa sekarang? Iya. 1 sampai 10 ini. 1 sampai 10 karena kita masih belum action nih ya. Masih dalam tataran konsep ya 6,5 lah. 6,5 ya. Berarti masih ada harus PR 3,5 lagi. 3,5 yang harus bergerak ya. Bergerak ya. Poinnya itu nanti di mengawal ini dirasakan tidaknya ya. Harus take action. Menurut Pak Hera, berapa waktu ini bisa dilaksanakan? Mulai kapan ini bisa dilaksanakan? Yang paling mungkin untuk dilaksanakan dan terukur adalah pembuatan aplikasi, terus 2 bulan itu ya yang 2 bulan tadi, terus penyusunan metadata yang kebetulan dalam 2 bulan sama ini juga akan setelah lebaran mungkin akan kita fokus ke metadata karena memang tabelnya sudah ada. Nah proses ini yang memang proses validitas data. Jadi begini, kaitan validitas data ini kaitannya dengan sebenarnya data itu kan ketika melakukan suatu pekerjaan, nah memang kelemahannya jarang diadministrasikan. Misalkan sebagai contoh beginilah, kita yang paling sederhana ya, kita membuat misalkan dari ada surat masuk, ada surat keluar. Apakah pernah kita melakukan rekapitulasi berapa jumlah surat masuk bulan ini dan berapa jumlah surat keluar bulan ini? Nah kan kalau pekerjaannya masih dilaksanakan secara manual, betul. Itu kemungkinan kesulitan dalam pengumpulan atau validitas datanya akan sulit. Maka
cita-citanya adalah bagaimana seandainya perangkat daerah itu memiliki alat kerja yang tersistematis, sehingga ketika membutuhkan data itu tinggal tarik saja gitu kan. Kalau misalkan dibuat aplikasi ini dalam contoh sederhana ya, aplikasi surat masuk surat keluar dalam bentuk Excel, ya dimasukkan Excel kan bisa direkap nih berapa jumlah surat masuk per bulan ini, bulan ini gitu kan. Tetapi kalau masih dalam catatan buku ini kan harus tulis, itu manual. Jadi memang untuk validitas itu salah satunya adalah melakukan digitalisasi terutama dalam proses sehari-hari di dalam perangkat daerahnya. Dan ini kira-kira memakan waktu 2 bulanan gitu ya, 2 bulan atau kalau untuk validitas itu memang PR-nya banyak ya, tapi kita ya pelan-pelan aja. Oke. Berarti pertemuan kita berikutnya adalah 2 bulan dari sekarang kita akan ngobrol lagi terkait aplikasi itu ya. Aplikasi ya. Untuk kita coba cari lagi apa yang bisa digali lagi ya. Seperti Pak Rehan mungkin ya, saya kira ya percakapan hari ini cukup. Terima kasih Pak Rehan atas waktunya. Sama-sama. Dan kita masih punya PR 6,5 tadi, masih ada 3,5 lagi supaya mencapai maksimal. Dan tentu ini tidak berarti sampai di sini saja nih. Karena goal dari obrolan kita adalah bagaimana kualitas data statistik ya. Kalau saya coba tadi membaca dari yang Pak sampaikan, kualitas itu harus didukung oleh sistem utamanya. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa.